berbagai program dan kebijakan yang kita lakukan di Kemdikbudristek dalam 2-3 tahun terakhir. Tujuan dari semua itu adalah supaya semua anak-anak kita, semua murid di sekolah itu bisa mendapatkan pengalaman yang membuat mereka menjadi manusia yang merdeka. Ini kalau kita merujuk pada Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang bisa berpikir dan bertindak secara mandiri. Kemandirian itulah cita-cita kita bersama. Kalau diterjemahkan dalam konteks kekinian, kontemporer, maka kemandirian itu berarti kita harus membantu anak-anak kita untuk menjadi pelajar sepanjang hayat yang juga memiliki nilai-nilai Pancasila yang kuat. Nah, supaya itu bisa terwujud, yang pertama-tama harus terjadi adalah sekolah harus menjadi lingkungan belajar yang aman, yang menyenangkan, dan merayakan kebinekaan. Jadi ini ciri pertama dari sekolah yang kita cita-citakan. Ya, kalau anak-anak mengalami perundungan di sekolah, kalau mereka merasa tidak diterima karena bentuk tubuhnya, karena kemampuannya, karena latar belakang keluarganya, pasti mereka tidak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal juga. Kemudian sekolah juga perlu menyediakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang tujuannya bukan menyelesaikan materi yang ada di buku, bukan memastikan bahwa kurikulumnya selesai disampaikan, tapi pembelajaran yang memperhatikan kondisi awal anak dan memastikan bahwa mereka belajar, mereka menjadi lebih baik, menjadi manusia yang lebih berkarakter, lebih kompeten dibandingkan ketika mereka sebelum ada di sekolah. Ciri yang lainnya dari sekolah yang kita cita-citakan adalah pendidiknya, para gurunya terutama, itu reflektif. Jadi untuk menciptakan iklim yang aman, menyenangkan tadi, supaya pembelajarannya berpusat pada anak, kuncinya adalah para guru juga terus-menerus belajar, merefleksikan apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan merefleksikan dampaknya kepada murid-muridnya secara kolaboratif dalam komunitas belajar di sekolahnya masing-masing. Dan untuk itu peran kepala sekolah ini yang menjadi kunci sekali. Kepala sekolah sangat menentukan ekosistem yang dirasakan oleh para guru dan para murid di sana. Apakah para guru menjadi berani untuk berinovasi, mencoba-coba hal baru tanpa takut disalah-salahkan? Itu semuanya sangat tergantung pada kepala satuan pendidikan. Nah, ini cita-cita kita bersama, supaya anak-anak kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat yang punya karakter yang baik, karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dan untuk itu sekolah perlu bertransformasi. Jadi pertama-tama tugas yang paling berat sebenarnya ada di Bapak Ibu yang ada di sekolah. Apapun yang kita lakukan di Kemdikbud itu tidak akan berarti kalau tidak membantu Bapak dan Ibu untuk bertransformasi. Dan kemudian tugas berikutnya yang juga berat adalah pada Bapak Ibu di Pemda ya, untuk memastikan ekosistem di daerahnya mendukung sekolah bertransformasi. Nah, kami di Kemdikbudristek juga punya peran, terutama untuk menyediakan berbagai sumber daya dan kebijakan dan regulasi yang mendorong, membantu Pemda dan sekolah melakukan transformasi. Salah satu yang paling utama adalah berbagai kebijakan dan perangkat kurikulum. Nah, kurikulum Merdeka, saya rasa semua sudah familiar sekarang. Bukan hanya kurikulumnya sebenarnya, tapi juga semua buku-buku teks sudah kita perbaiki. Bapak dan Ibu kalau mau melihat kualitas kurikulum, yang paling gampang itu lihat buku teksnya. Silahkan unduh buku-buku teks kurikulum Merdeka. Dan insya Allah secara kasat mata sudah bisa terasa gitu ya. Kualitas kurikulumnya ini memang sudah kita perbaiki. Tidak lagi teksnya, tidak lagi fontnya kecil-kecil, penuh sesak dengan banyak informasi, materinya kita kurangi, banyak gambar yang menarik,
banyak aktivitas reflektif dan pembelajaran di dalam buku itu. Selain buku-buku teks, ada banyak perangkat ajar di PMM, assessment untuk literasi numerasi dan mata pelajaran lain itu ada di PMM loh. Modul-modul ajar, contoh-contoh berbagai modul ajar baik untuk mata pelajaran maupun untuk P5, penguatan profil pelajar Pancasila, project ya, itu juga ada di sana. Dan juga tentu modul-modul pelatihan bagi pengembangan profesional berkelanjutan Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah. Ini semuanya merupakan alat bantu yang kita sediakan bagi Bapak Ibu guru terutama di sekolah untuk mentransformasi pembelajaran. Alhamdulillah data asesmen nasional menunjukkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu sudah mulai berdampak sangat positif, sangat menggembirakan. Kalau kita bandingkan sekolah yang masih menerapkan K13, memang masih ada sekitar 27% satuan pendidikan yang belum beralih ke kurikulum Merdeka. Jadi sebagian besar sudah, ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 2 tahun, ada yang baru setahun, ada yang belum, sekitar 27%. Nah, kalau kita bandingkan 4 kelompok sekolah ini, terlihat jelas bahwa semakin lama sekolah menerapkan kurikulum Merdeka, peningkatan literasi dan numerasinya itu juga semakin tinggi. Nah, ini sekali lagi bukan karena kurikulumnya yang hebat, tetapi karena Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah yang menggunakan pergantian kurikulum itu dan berbagai perangkatnya untuk berefleksi dan melakukan perbaikan pembelajaran. Jadi boleh tepuk tangan untuk yang ada di sekolah, terutama ini dampak yang sudah sangat mengejutkan sebenarnya. Saya orang asesmen pendidikan, sebenarnya sangat jarang kita bisa melihat dampak intervensi itu langsung pada kualitas belajar murid dalam waktu 2-3 tahun. Jarang sekali terjadi, tapi alhamdulillah ini yang kita lihat di data, dan ini data populasi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan sekolahnya kita pilih-pilih, ini semua sekolah datanya seperti ini. Nah, rapor pendidikan mendukung itu. Kalau kurikulum itu adalah semacam peta dan alat bantu untuk melakukan perjalanannya, maka rapor pendidikan itu ibarat kompas dan alat bantu untuk memberitahu kita ada di mana dalam perjalanan menuju cita-cita itu. Rapor pendidikan ibarat medical check up, tiap tahun kita menyajikan diagnosis bagi satuan pendidikan dan Pemda untuk mengecek, merefleksikan apa yang sudah baik di sekolah saya, di daerah saya, dan apa area-area yang masih perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan lebih lanjut. Datanya lengkap sekali, utamanya dari asesmen nasional dan survei lingkungan belajar PAUD. Ini baru kita lakukan tahun kemarin. Jadi datanya sekarang sudah sangat lengkap ya. Itu dikombinasikan dengan data dari Dapodik, BPS, akreditasi juga, data dari GTK, dari Arkas, dan teman-teman SMK melakukan tracer study untuk menghitung keterserapan lulusan SMK di dunia kerja. Jadi ini mahal sekali Bapak Ibu. Kita mengumpulkan data yang dari berbagai sumber, biar kita yang repot menyediakan data-data ini, mengkombinasikannya, menghitungnya menjadi indikator dan menyajikan dalam platform yang mudah untuk dibaca dan digunakan. Dan ada 3 jenis rapor pendidikan ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Yang di sekolah bisa melihat rapor pendidikan untuk sekolah masing-masing, yang di Pemda bisa melihat rapor pendidikan daerahnya, dan insya Allah beberapa waktu lagi akan kita luncurkan kembali rapor pendidikan versi publiknya. Ditunggu tanggal mainnya kalau itu sedang kita kerjakan. Indikator-indikator rapor pendidikan itu juga menjadi indikator SPM untuk bidang pendidikan. Jadi ini khusus bagi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan dari pemerintah daerah. Kita sudah menyelaraskan juga apa yang kita ukur dan kita prioritaskan di Kemdikbudristek
dengan bagaimana Kemendagri, pemerintah secara keseluruhan, menilai kinerja Pemda di bidang pendidikan. Jadi sekarang Kemdagri tinggal mengambil data dari rapor pendidikan kita supply datanya kepada Kemdagri, itu yang juga digunakan Kemdagri untuk menghitung indeks SPM dari masing-masing daerah. Jadi kalau ingin meningkatkan indeks SPM-nya, apa yang harus dilakukan? Ya gunakan rapor pendidikan, apa yang masih kurang baik di rapor pendidikan daerah Bapak dan Ibu. Kalau jumlah murid yang memenuhi kompetensi minimum literasinya masih kurang, itu yang ditingkatkan. Kalau numerasi yang masih kurang, itu yang ditingkatkan. Kalau masih banyak sekolah yang terindikasi bullying, tidak aman, bikin program untuk mengatasi perundungan, terutama di sekolah-sekolah yang terindikasi demikian. Jadi ini selaras, sekali lagi, tidak perlu repot mengumpulkan data sendiri, cukup pakai rapor pendidikan. Tapi memang tugas beratnya ada di Pemda dan sekolah untuk melakukan tindak lanjutnya. Dan sudah dilengkapi dengan indikator PAUD dan juga SMK sekarang ya. Dan terima kasih sekali sebagian besar dari Bapak dan Ibu di sekolah dan Pemda memang sudah menggunakan, paling tidak sudah login, paling tidak sudah mengeksplorasi ke sana sini ya, dan mengunduh datanya. Terima kasih, ini tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menggunakan platform rapor pendidikan. Kita sama-sama terus tingkatkan kualitas penggunaannya Bapak dan Ibu ya. Jadi tapi hampir semuanya sudah menggunakan. Ini juga perkembangan yang sangat menggembirakan. Nah, apa yang baru di rapor pendidikan 2024? Ada beberapa hal. Kalau untuk satuan pendidikan ada data PAUD yang baru dan ada penyempurnaan tampilan. Untuk rapor pendidikan versi daerah, data PAUD-nya itu juga kita tampilkan. Ada konektivitas dengan surat Mendikbudristek yang memuat data indikator SPM dan juga untuk koneksi dengan perencanaan di tingkat daerahnya kita perbaiki. Lebih rincinya kira-kira seperti ini. Untuk satuan pendidikan tadi ya, tahun kemarin alhamdulillah untuk pertama kalinya kita melakukan pemetaan kualitas satuan PAUD di seluruh Indonesia. Dan ini responnya saya lupa ada berapa ya, kita bayangkan hanya 10-20 ribu, ternyata berapa? 60 ribu, 175 ribu, luar biasa. 175 ribu satuan PAUD dari seluruh Indonesia melakukan refleksi dan mengisi instrumen-instrumen survei lingkungan belajar. Ini signifikan Bapak Ibu karena ini pertama kali kita punya data tentang kualitas proses praktik pembelajaran di PAUD di seluruh Indonesia. Memang belum semua, tapi semua daerah sudah tercover. Dan ini sekali lagi datanya kita sampaikan kepada satuan PAUD yang mengisi. Jadi kalau yang belum mengisi, tolong didorong, dibantu untuk mengisi suling jar di tahun ini, Bapak dan Ibu ya. Yang sudah mengisi akan bisa bercermin mengenai kualitas pembelajarannya. Apakah pendekatan pembelajaran yang digunakan sudah ramah anak tadi, opretnya, mengajarkan calistungnya dengan drilling menghafal atau dengan permainan, dengan aktivitas yang membuat anak itu cinta membaca. Ini yang kita ukur dan kita tampilkan. Kemudian apakah pembelajarannya sudah membangun area-area yang menjadi fondasi untuk anak menjadi pelajar sepanjang hayat. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada di PAUD juga. Dan apakah satuan pendidikan sudah efektif dalam membangun kemitraan dengan orang tua dan wali murid. Selain itu ada penyempurnaan tampilan dan utamanya di sini adalah kita membuat panduan yang lebih jelas dan komprehensif yang mengaitkan antara data rapor pendidikan dengan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah. Kalau tadinya seolah-olah rapor pendidikan itu penggunaannya berhenti pada perencanaan dan penganggaran, ini kita perbaiki. Ya, ini miskonsepsi yang tidak kita sengaja. Seharusnya
Ini nyambung sampai ke implementasi berbagai program untuk pembenahan, termasuk implementasi kurikulum merdeka. Jadi implementasi kurikulum Bapak dan Ibu, penggunaan PMM, pengangkatan guru penggerak, itu semuanya nyambung. Semuanya adalah upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ya, menuju sekolah yang kita cita-citakan tadi, lingkaran di awal tadi itu. Ya, dan yang datanya bisa dilihat di rapor pendidikan. Jadi kita close the loop ya, menutup lingkarannya. Ini bukan hanya data untuk perencanaan, tapi data untuk melakukan implementasi berbagai program pembenahannya. Untuk pemerintah daerah, Bapak dan Ibu sudah bisa mengunduh capaian PAUD. Jadi kalau klik di bagian unduhan ada satu file tersendiri untuk data-data capaian PAUD di semua satuan PAUD yang mengerjakan Sulingjar tahun kemarin. Dan sekali lagi ada akses untuk surat yang dikirim Mas Menteri kepada Kemdagri ya, untuk SPM-nya. Serta ada beberapa tambahan teknis yang intinya mempermudah kemanfaatan rapor pendidikan daerah ini untuk Bapak Ibu di Pemda. Nah, ini rangkumannya. Jadi saya ingin mengakhiri dengan ajakan Bapak dan Ibu semuanya. Pertama, untuk pemerintah daerah, PR-nya banyak. Ini bullet point-nya paling banyak ya untuk Pemda ini. Mohon pertama dukungan untuk pelaksanaan asesmen nasional tahun ini, untuk Sulingjar PAUD tahun ini, dan untuk akreditasi, terutama akreditasi PAUD, karena masih banyak satuan PAUD yang merasa bahwa akreditasi itu hanya merepotkan, nggak ada gunanya. Ya, padahal sebenarnya akreditasi sudah kita rombak, kita bekerja sama intensif sekali dengan Badan Akreditasi Nasional untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme akreditasi itu bukan hanya hasilnya bermanfaat, bukan hanya memunculkan status akreditasi, tetapi prosesnya sendiri membantu untuk refleksi dan perbaikan. Jadi bukan kerepotan yang administratif. Repot ya, tapi repotnya memang kerepotan yang harus dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. Selain itu, tentu gunakan rapor pendidikan ini untuk perencanaan ya dan penganggaran daerah yang sesuai dengan apa yang ada di rapor. Moga-moga tidak sekedar copy paste anggaran dan program tahun lalu, tapi betul-betul kita pikirkan program apa yang bisa meningkatkan literasi, numerasi, dan indikator-indikator lain di rapor pendidikan Bapak Ibu. Mohon dukungan juga untuk implementasi kurikulum merdeka. Seperti saya sampaikan di awal, implementasi ini bukan soal kurikulumnya, tapi ini persoalan mendorong sekolah untuk melakukan perbaikan praktik pembelajaran. Dan ketika itu dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama, 2-3 tahun, insya Allah dampaknya sudah dirasakan oleh anak-anak kita. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita tetapkan sebagai kurikulum nasional Bapak dan Ibu ya, kurikulum merdeka ini. Juga peran Pemda yang sangat penting adalah mohon ketika ada posisi yang kosong di jabatan kepala sekolah maupun pengawas sekolah, mohon prioritaskan guru-guru penggerak yang sudah ada di daerah Bapak dan Ibu. Ini sudah hampir di semua daerah ya, sudah ada. Jadi pool of talentnya sudah ada, Bapak Ibu tinggal manfaatkan. Ini Bu Nunu sudah melakukan pelatihan yang luar biasa berkualitas, identifikasi, seleksi, dan pelatihannya. Monggo dimanfaatkan karena mereka sekali lagi menjadi motor penggerak di satuan pendidikan. Akan menjadi sangat mudah tugas Pemda untuk meningkatkan rapor pendidikan kalau semakin banyak pengawas dan semakin banyak kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak yang punya mindset yang sama untuk meningkatkan pembelajaran. Untuk satuan pendidikan, untuk sekolah, Bapak dan Ibu, pelajari rapornya, mungkin sudah ya. Ini minggu lalu sebenarnya sudah kita update dan saya ketemu beberapa kepala sekolah guru, ternyata sudah getok tular, sudah word of mouth, ternyata sudah ada data baru dan sudah dieksplorasi. Dan mungkin yang ingin saya tekankan adalah cetak posternya Bapak dan Ibu.
kita menyediakan versi PDF poster yang bisa dicetak dan memang perlu dicetak. Cetak yang banyak, tempel di berbagai tempat di sekolah untuk bukan hanya guru dan murid, juga orang tua dan komunitas bisa melihat dan ikut membantu untuk perbaikan sekolah Bapak dan Ibu. Dan tentu penggunaannya untuk dilakukan bersama-sama, untuk direfleksikan. Untuk orang tua juga, kalau sekolahnya belum mencetak PDF-nya, tagih sekolahnya, katanya ada PDF yang bisa dicetak. Tagih itu adalah hak Bapak Ibu sebagai orang tua untuk melihat kondisi sekolah putra-putri Bapak dan Ibu semuanya. Diskusikan dengan pihak sekolah apa yang bisa Bapak Ibu kontribusikan untuk membantu mengidentifikasi dan meningkatkan kualitas satuan pendidikannya. Itu yang perlu dan ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya.